Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya wabarakatuh. Januar Ardi Pratama. Di sini kita mau jagung santuy bersama Jagung santuy. owner Kayangan Rooftop Cafe dan rumah makan spesial bakso Maknyus. SPM. Pada ininya kita mau jagung santuy tentang usaha, gimana caranya mulai berbisnis, gimana kita mau melangkah. Pokoknya tungguin saja, jangan di skip away. Siap, ingat, jangan di skip. Monggo Mas, perkenalkan dulu namanya siapa. Oh, Mungkin Mas. Halo, saya Mahu, saya di sini sebagai tukang isah-isah, oke? Maaf, saya belum perkenalan. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Ramadan. Saya Kartolo. Monggo, saya yang comel dulu itu loh. Monggo, Bapak Imam Nurkalis. Iya, jadi gini, bahas opo ya? Teman-teman ini buat konten ya istilahnya, buat konten berbagi cerita, berbagi inspiratif, sharing bareng-bareng. Konsepnya santai ya santai ya kayak gini. jagung santuy lah. Rokokan, meh ngopi santai. Yang pertama tadi udah dibuka sama Januar. Perkenalkan, nama saya Imam, ya panggil aja Imam aja. Di sini saya ingin menjelaskan lah mengenai tentang seluk-beluk dunia usaha. Ya, terutama usaha yang saya geluti ini usaha tentang kuliner panganan, kuliner panganan. Jadi mungkin pada malam hari ini konten yang kita buat ini syukur bisa ada inspiratif atau ada ilmu yang memang bisa diambil buat teman-teman ini juga. Dari temen juga bisa bahasanya mengikuti lah. Ya, istilahnya bisa menginspirasi. Iya, menginspirasi ya. Iya. Ya, pengen bahas apa iki? Pengen tanya apa nih? mau tanya awal karir Mas Imam ini bangun Kayangan dulu apa di SPM dulu, apa gimana, berapa, mulai dari modalnya berapa, terus ya pastilah namanya perjalanannya. Ya, di konten pertama ini ya mengenai mungkin sahabat YouTube, sahabat penonton juga belum tahu usaha saya, mungkin bisa dicek, dilihat di IG kita, Instagram kita ada spesial bakso Maknyus atau SBM sama Kayangan Rooftop Cafe. Mengenai asal mula perjalanan karir, nah ini aku seneng banget ketika ada arek-arek anak muda seperti kalian ini di usia muda ini. Kalian nggak kerja lari ke pabrik, padahal di pabrik itu gajinya gede banget. Iya. Cuman ketika saya punya karyawan, terutama anak-anak muda juga, ini aku seneng banget. Jadi kalau kalian kerja mau nyari gaji besar ya kerja di pabrik. Masih ingat toh? Yeah. Siapa aku ada karyawan atau ada, aku nggak bisa gaji besar kalian, cuman dimana saya bisa ngajari kalian tentang seluk-beluk dunia usaha yang sekiranya apa ya bisa terjangkau. Nggak mungkin toh kamu keluar dari pabrik terus bikin pabrik kayak seperti kalian kerja, pasti kan butuh modal gede juga. Nah, kenapa saya dulu memulai bisnis ini dari kuliner? Bisa dikatakan kuliner iki terus terangnya bisnis yang gak bakal mati sampai hari kiamat. Bisnis kuliner itu bisnis yang pokoknya sampai akhir zaman. Karena apa? Kita bicara kebutuhan manusia hidup ya, pasti sandang pangan papan. Mungkin kalian memakai baju dalam waktu 3 hari nggak ganti baju masih bisa hidup. Bisa. 3 hari nggak tidur di rumah, tidur di emperan, tidur di itu masih bisa hidup. Nah, bayangkan 3 hari 4 hari kalian nggak makan. Kayak gitu. Makanya kenapa dulu saya memulai karir itu di bisnis kuliner.
awalnya ya nggak seperti kayak gini ya Mas. ya pasti memulainya saya ini strat kita mulai dari bawah lah, dari bisa nol. dikatakan ya nggak nol banget sih Mas, soalnya aku ya alhamdulillah orang tua punya tempat, jadi aku cuman memanfaatkan lahan kosong tak jadiin potensi usaha. Kalau untuk lokasi kita sih memang di dalam desa, tapi di sini di konten-konten ini sama berikut konten yang akan kita bahas ke depannya memang banyak sekali istilahnya ilmu, terus inspiratif juga yang nanti saya akan bagikan. Nah, mulai dari awal ya. Iya Mas. Mulai dari awal perjalanan karir saya itu dimulai dari tahun 2012. Kenapa saya bilang 2012? Di tahun 2012 ini saya lulus kuliah. Saya wisuda tahun 2012. Lulus dari salah satu universitas di Semarang, di Diponegoro. Nah, ini Mas. Awal dari sarjana hukum kenapa kok kembali ke apa? Melangkah dari ke usaha kuliner. Yang dipikirkan itu apa? Cuan. Meloncatnya itu jauh. Ya ini. Nggak nyambung lah caranya, nggak nyambung. Kamu mau belajar apa aja, kamu mau skill apa aja, mau ngambil apa ya istilahnya pelatihan atau apa, yang penting ujung-ujungnya cuan toh. Ujungnya uang toh, penghasilan. Nah kayak gitu. Kenapa aku melirik potensi bisnis kuliner ini begitu luar biasa. Bisa dilihat di pinggir-pinggir jalan banyak orang pada buka usaha kuliner. Iya. Cuman ya banyak yang buka juga, tapi yang mungkin ada yang belum ketemu caranya, belum ketemu strateginya, akhirnya banyak juga yang tutup. Istilahnya kayak gitu. Soalnya apa? Jadi gini, ada tak ceritain dari awal ya biar paham lah. 2012 setelah lulus kuliah tadi seperti yang diceritain Mahok, 2012 lulus kuliah dengan gelar sarjana hukum. Aku ya sempet bro, istilahnya apa ya, ngelamar kerja, ngelamar CPNS, ngelamar kejaksaan, ngelamar itu nggak keterima semua. Dulu itu hampir 1 tahun lah, 2012 ke 2013 ini aku pindah-pindah kerjane. Mone di Dua Kelinci, di PT, di pabrik, nggak ketemu feel saya, nggak ketemu passion saya, nggak ketemu, intinya aku gak nyaman lah. Wes ning dinggone kerja iki nek ra nyaman gak enak. Iya, Dukun kok. Waduh kun. Slow pegone parakno rono. Atau jini kono. Jini ning ngono. Ya. Kembali lagi ya. Kembali ke laptop. Ya di 2012 kerja sana sini itu nggak cocok, nggak ketemu feel ya. Pokoknya intinya kerja kalau nggak nyaman pasti nggak akan lama. Iya Mas. Nggak nyaman. Soalnya aku kerja di pabrik ini nggak ada tantangannya, nggak ada challenge-nya. Di situ aku cuman setiap hari ya itu dan itu terus, nggak ada upgrade monoton lah. ya Mas ya? Ya bisa dikatakan monoton juga. Nah aku berpikir aku ini masih muda, ini iki jenom, nek ngono-ngono tok terus ora ana pengembangannya juga percuma kita kerja. Iya. Iya, Mas punya Mas. Terus nggih Mas. Ya, dari 2012 setelah kerja di pabrik ini coba dunia marketing. Jadi dunia marketing iki aku pengen challenge saka hukum pindah neng marketing. Marketing kan biasanya cah ekonomi kan. Oh iya. Anak-anak manajemen, anak-anak pemasaran lah. Tapi di situ aku menemukan beberapa memang apa istilahnya, ibaratnya wong iki marketing ku pe carane dodolan iki ben payu. Pe carane marketing iki produk kita diketahui orang. Dari situ pun saya kerja itu di finance, di bagian marketing. Salah satu finance di Kabupaten Pati. Tepatnya di Adira dulu itu saya kerja 3 bulan. Cuman kembali lagi ketika aku udah ke marketing, ke challenge itu, nah ini setingginya jabatan saya sebagai karyawan pegawai, ketika saya punya ide usulan minta omongke sama bosku pasti ya dianggap sebelah mata. Soalnya kita belum punya track record jam terbang. Nah susahnya itu ketika kamu iki kayak kerja di misalnya di perusahaan A, perusahaan B, kamu punya ide, gagasan, ora bakal digatekke kamu. Nah, beda kalau kayak kita di rumah makan.
kayak kita sendiri, aku welcome. Oh, bikin menu apa? Kayak kalian tukang masak dapur, Iya. bikin menu apa, kita bikin ini, yuk kita kerjasama toh. Nah ini kayak gitu. Nah di tahun 2013 melanglang buana gitu bro, sampai akhirnya di tahun 2013 ke 2014 aku nggak sengaja bantuin temen, tapi dari situ aku mendapatkan bener-bener ilmu modal dan memang real banget ini dalam artian iki bisnis kayak gitu. 2013 2014 iki aku kerja jadi TL, pemandu pariwisata. Oh iya. Pemandu pariwisata. Jadi dari situ dari TL itu saya dapat yang pertama tetap pelajaran ilmu, gimana sih cara melayani penumpang, gimana sih kita jadi sana ini, nah kayak gitu toh. Pelayanan dari situ saya pelayanannya. benar-benar banyak belajar. Yang kedua sama ini juga penghasilan dari TL ini buat teman-teman yang belum tahu, pekerjaan yang nggak kelihatan, cuman memang cuannya banyak itu di pemandu pariwisata. Jadi TL, cuman ya nggak gampang juga jadi TL. Tetap iya mas. Kalau tahun-tahun yang dulu TL itu mungkin wes kue penting iso wani ngomong numpak bis yo mangkat giring penumpang jadi TL. Tapi sekarang itu ada kebijakan gimana memang kayaknya harus punya sertifikat dari dinas pariwisata. Jadi ibaratnya kalian ini enggak langsung bisa jadi TL dengan mudah, apalagi kalau biru yang gede. Nah dari 2013-2014 nih selama 1 tahun jadi pemandu pariwisata. Dari situ saya mendapatkan ya alhamdulillah modal lumayan. 1 bulan kita penghasilan ngetrip itu kalau jadwalnya padat. Jadi pemandu itu kurang luwih ya 10 jutaan ngesai lah. Itu lumayan. 1 bulan. 1 bulan. Lebih PNS ya mas. Ya tapi tenagane kesel juga bro. Iya. Turu ning bis. Iku ngopeni wong mutah-mutah juga. Iya. Nggak bisa tidur. Utah-utahan. Sama ini juga resiko di jalan itu pasti ada. Pasti nomor 1 yaitu mas, Nah, resiko. Ya. mulai dari gara-gara pernah ada insiden ya nggak enak lah, dalam artian itu saya memutuskan untuk berhenti jadi TL. Tapi selama perjalanan jadi pemandu pariwisata itu saya sering ketemu sama owner rumah makan yang di pinggir-pinggir jalan bis sampai piknik ning Jogja, pengen piknik ning ndi kan yo mampir ning gone rumah makan kan dulu. Nah, kita ketemu manajer, kita ngobrol kan aku TL. Kalau TL itu makannya beda sama penumpang. Kita kadang ketemu sama ownernya, ketemu sama manajernya, ngobrol. Nah, dari situ banyak ilmu yang saya dapatkan. Cuman ilmu itu pun nggak akan berguna kalau nggak kita terapkan. Iya Betul. Kayak gitu. Jadi di tahun 2014 ini udah berjalan 1 tahun. Itu ya sebenarnya belum masuk ke bisnis kuliner. Aku sempat juga ibaratnya pengen pite. Pengen ternak Ayam bertelur. ayam kampung, ayam Jawa kayak gitu. Oh. Iya. Jelas. Kuncinya. Masuk balik siap. Nggih, makasih. Nah, dari bisnis bukan bisnis dalam artian belajar bisnis, belajar usaha lah. Ternak ayam, terus sempet juga apa ya? Ini rosokan juga aku pernah. Tapi dari beberapa usaha yang saya awal itu gagal semua. Dan sampai saya berpikir jadi gini, dalam artian kabeh wong iki pengen usaha. Setiap orang pasti ingin usaha. Cuman terkadang mereka bingung usaha apa ini. Iya mas. Nah, sampai pada akhirnya saya baca buku, saya lihat YouTube, lihat motivator. Yang kunci yang paling utama buat teman-teman itu ketika kalian ingin memulai bisnis itu yang utama passion. Passion itu bahasa Inggris. Basa Jawane iki kowe iki senenge apa? Hobine apa? Kegemarane apa? Nah, kata-kata passion itu biasanya dihubungkan dengan dunia bisnis. Jadi hobi yang dibisniskan. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya Maho hobinya apa? Hobi yang dibayar lah mas. Itu hobi yang dibayar. Misalnya kowe pengen hobi apa yang pasti kamu ini punya lah. Punya mas. Punya hobi. Kayak gitu. Jadi dari hobi passion itu
kita melihat di situ ada peluang enggak, iso di bisnis nora, iso didadekno cuan enggak, itu paling utama. Jadi buat teman-teman juga sebenarnya nggak usah jauh-jauh, bisnis tuh nggak usah jauh-jauh. Di sekitar kalian itu ketika ada itu memang potensi yang bisa dijadikan lahan bisnis, itu bisa. Soalnya saya gini, kenapa saya kuliner, bisnis kuliner ya, terutama usaha bakso. Yang pertama emang sopo sih sing ra doyan bakso. Dan memang hobiku ini mak bakso ini paling suka banget aku. Seminggu bisa 4 sampai 6 kali ya. Satu hari pernah sampai 3-4 kali. Tak pakai cemilan, terus tak pakai buat mam sama nasi, bakso. Seneng banget aku. Jadi yang kedua, setelah bakso ini aku hobi dekor tempat juga. Dalam artian apalah nyetak-nyetak kayak gitu. Desain Mas. Kayak desain kayak gitu. Duluan zaman kuliah kan ora ono kerjaan gambut nggawe desain-desain ngono kayak gitu. Nah, dari passion kita ini kita kembaliin lagi, kita melihat sekitar ini apa sing iso dadi potensi. Kebetulan di tahun 2014 itu saya mengawali usaha bakso itu dari sisa tabungan waktu kerja jadi pemandu biro pariwisata. Jadi TL itu setahun bet gawe celengane mek 15 juta, cuma 15 juta. Kemudian kenapa aku bilang cuman, karena dalam 1 tahun ya itu mau 1 bulan nabung 1 juta. Padahal sebulan bisa mendapatkan 10 juta. Nah, ya toh 9 juta kemana guys? Wah, nek iku mbah iki. Bulan 9 juta kemana larinya? Ya, Mungkin jalan-jalan. Aku benci itu. ya jemennya anak muda yo, duwe pacar, nongkrong, jajan, nukoke, belanjake. Nukoke wadah. Nah, kayak gitu. Nah, alhasil di tahun 2014 ini nyekel duitnya 15 juta. Jadi kanggo kowe ini buat teman-teman ini ora usah minder masalah modal. Ketika kalian pengen usaha. Katakanlah kamu punya modal 100.000, 200.000, bisa jadi pengusaha. Kayak gitu. Simple. Contoh, misal punya uang 100.000 itu kok kayak kuota, ya toh, beliin kuota, ya kamu bisa jadi dropshipper, bisa jualan online, bisa itu. Nah, simple toh. Kayak gitu. Bisa. Nah, cuman di topik ini, tapi kalau untuk kayak online shop atau apa saya belum paham. Cuman yang tak bahas ini konten ini pun ngangkat tentang kuliner, soalnya aku bergerak di bidang kuliner. Iya, Mas. Istilah kayak gitu. Jadi kembali lagi memanfaatkan alam sekitar. Dengan modal aku 15 juta kepengen buka usaha, itu mau. Kenapa sih Mas kok usaha bakso? Emang aku di bakso. Yang kedua, kebetulan orang tua saya ini usaha juga, wirausaha jualan daging sapi, pemotongan hewan sapi. Jagal lah Mas ya. Ya, nek basa Jawane jagal Jagal. sapi kuwi. Jadi dari situ saya berpikir aku kuliah sekolah undip hukum, kerja kesini kesana kok nggak keterima, itu sempet yo isin juga lah. Koncoku sudah kerja ning bank, kerja ning gone ndi, aku jek polak-polok. Bayangno 2 tahun lho wis kok bingung. 2 tahun aku bingung sampai apa ya, duwe ijazah yang lainnya pakai seragam bagus yo awak dhewe masih gembel ya. 2 tahun gembel. Minder ya. Enggak ketemu temennya, Mas. Iya, katakanlah reuni lah yo. Kayak yang diangkat teman-teman banyak reuni dibully. Kapan-kapan kita bikin film reuni. Oke, siap. Itu Jadi apa wis Itu viral guys. dari kisah nyata. Kisah nyata reuni Bapak Bos sama teman-teman. Ya, ditunggu videonya, oke? Ih, malah bahas sopo. Kembali ke laptop. Ya. Laptopnya ndi, Cok? Ya, kembali lagi ya. Tahun 2014 nyekel modalnya cuma 15 juta. Sempet pengen buka warung bakso tadi itu muter-muter ke Kota Patin. Pengen nyewa ruko. Sewa ruko, soalnya ada statement di motivasi bisnis itu, kalau kamu pengen bisnis carilah tempat yang strategis. Ya di tengah kota, di jantung kota, deket kantor, deket itu. Tapi semua saya patahkan. Mas gini Mas,
Tak potong maaf ya. Enggak apa. Kenapa kok usaha kok malah milih di tengah desa? Nah, Itu yang pertanyaan yang masih mengganjal Mas di otak Mas. Gini, sebenarnya bukan memilih itu, keadaan. keadaan. Cara Tadi bahasa Jawa ini. balik muter ke topik yang tadi. Balik mana ke Oh. kahanan. nah, Orang tua punya lahan. jadi teman-teman yang tidak tahu kenapa Mas Imam buka Kenapa SBM dan kayangan di desa? SBM di desa. Nah, itu bukan gimana ya? Kahanan gitu, menah-menah kahanan. Kahanane ngene ya wis ngene. Kahanan modal. Iya, iya sih. Dilakoni sak mlakune. Nah, makanya itu tadi aku bicara kamu punya modal kecil pun itu bisa jadi pengusaha, jadi orang sukses. Bisa. Kita harus punya ya namanya tekad. Tapi nanti kita bahas juga di video Selanjutnya berikutnya ya. juga. Gitu. Kembali lagi ya. Setelah di tahun 2014 itu dengan modal minim muter-muter Kabupaten Pati, nggak punya apa istilahnya, bingung lah. Ruko zaman dulu itu udah 1 tahun 10 juta, Mahal 8 ya, juta betul. ya, Yang kecil itu Mas ya. ya kecil. Ukuran. Ukuran counter itu. Jadi nih gue bisnis kuliner, saya pelangganku pengen tak kayak gerobak, tak kayak buat bikin minuman yo selesai kan, sempit banget tempatnya. Parkirnya yang tengah jalan juga. Nah ini juga, jadi buat teman-teman yang nggak tahu juga kenapa saya membangun usaha SBM sama usaha kayangan ini di dalam desa kayak gitu ya, alasannya ya kahanan tuh tadi. Iya, balik kahanan. Ya. Oke. Terus ini juga aku ngawali usaha ini pun nggak segampang orang melihat setelah berdiri bro. Soalnya apa? Basically saya sarjana hukum. Iya. Orang tua kerja keras banting tulang pengen jadi anaknya itu pegawai kantoran, pakai sepatu, pakai seragam. Semua orang tua pasti kayak gitu. Iya. Iya. Nggak ada yang enggak gitu. Nggak mungkin so nek kue gede jadi bakul bakso ya le, nggak mungkin. Pasti ada cita-cita jadi dokter, polisi, guru. Padahal cupane iki akeh sing adol bakso ya Mas ya. ya. Ya masalah banyak atau sedikitnya itu tadi ya nggak segampang langsung kayak ini ki ho cuan Iya. itu ora segampang seperti Bertahap. ini, bertahap kayak gitu tuh. Berproses. Butuh proses. Prosesnya. Nah di tahun 2014 tadi itu kenapa aku nggak segampang seperti ini, pro kontra itu pasti. Oh iya. Iya. Soalnya awalnya nggak dapat restu dari orang tua, terutama bapak. Bukan nggak dapat restu sih, Iya. dalam Enggak artian, mendukung sih. ya bisa dikatakan kurang menyetujui. Oh, iya. Soalnya kamu itu punya ijazah S1, kenapa nggak kerja yang kepenak malah milih rekoso? Apalagi sarjana hukum loh Mas. Ya ya itu mau memang ya bisa dikatakan bejo ae lah aku iso kayak ngene iki wis bejo ae, alhamdulillah bejo. Tapi di samping kebejonan itu tetap ada banyak cara, strategi itu Iya, yang tetap. nggak gampang, dalam artian aku bisa bersaing dengan kompetitor yang di tengah kota meskipun tempatku desa. Dalam desa. Ini trik yang benar-benar bisa saya katakan gila. Dulu saya waktu ngerintis usaha itu gila. Jadi aku duwe apa ki, ketika aku cerita sama temen, sama kue lah, ini nggak bakalan mudeng. Aku dulu pernah nyebar brosur loh ya. Biasanya nyebar brosur tuh kan counter-counter. Iya. Nyebar brosur neng lampu merah, pernah saya. Nyebar brosur neng Joyo, neng tengah pasar Puri, neng ngarep swalayan luwes, swalayan pernah saya dulu. Kayak gitu. Nah, itu pun ketika kalau nggak punya jiwa fighter, nggak punya jiwa petarung yang kuat, izin kayak gitu. Mental kan Mas. Iya, mental. Nah, itu termasuk salah satu trik saya juga dulu. Jadi di awal 2014 itu setelah saya nggak dapat restu orang tua itu, tetap saya bersikeras. Emang mungkin di situ saya juga berdosa juga, soalnya sudah bohongi orang tua, terutama bapak. Nah, aku kondone gini, Pak, aku pengen buka warung bakso. Meh dadi opo kowe? Kuliah ribut-ribut 4 tahun, 3 tahun punjul, 4 tahun
kuliah ning Undip yo ora gampang, bayar semester semene, bukune entek semene, kowe dodolan bakso, mau jualan di mana? Di tengah desa, sing tuku sapa? Karena apa? Di kampung saya ini yang jualan bakso ya lumayan banyak ya. Iya. Nah, ini kan tetangga desa aku iki. Yo omahe cerak nggonku. Bakul bakso akeh banget ning desa iki. Bisa dikatakan 4 sampai 5. Ya aku sebagai pendatang baru. Kayak gitu. Segi umurnya beda juga. Durung dijeneng. Ya belum punya nama itu juga. Terus belum tahu rasanya juga. Iya, betul. Nah, dari situ ketika kalian pengen usaha, punya tekad yang kuat, terus iki lho, aku pengen usaha, iki aja mau ngomong toh, dilakoni ditekuni. Nek kamu tanya aku pengen usaha Pak, aku pengen usaha Mas, gak duwe modal, saya salah besar, saya salahkan besar. Ketika kamu bilang gak punya modal, itu kamu tuh ciri-ciri orang yang gak bersyukur. Kamu dikasih fisik yang sempurna, kaki panca indera yang utuh, ya toh, Iya. tangan utuh, nggak ada cacat itu kalian. Modal itu masalah waktu. Iya. Ya kamu kerja di sini 1 tahun 2 tahun, ya bisa nabung punya modal. Iya. Meskipun modalnya nggak seberapa, makanya istilahnya kalau bangun usaha itu sesuai Dengan kemampuan lah. nah betul, sesuai kemampuan kita. Ojo katakanlah aku nyekel duit 10 juta pengen bangun kafe yo kafe ning kondi. Kayak gitu. Jadi mulailah dari bawah. Kenapa kalau membangun bisnis dari bawah itu enak, asli enak. Karena apa? Kita tahu seluk-beluk usaha kita. Ya, betul. Nah, kembali lagi ke 2014 tadi. Setelah nggak dapat izin orang tua, yo ngapusi bapak tua. Aku bilang gini, Pak, sambil nunggu lowongan CPNS, saya tak buka usaha. Jadi ketika ada lowongan pun saya nggak harus keluar, tinggal nutup warung bakso. Saya besok nggak ikut daftar CPNS. Kalau saya masih kerja di pabrik, masih kerja di bank atau di finance tadi yo, mau izin pun yo kangelan juga. Iya. Yo nek keterima yo nek enggak, tiwas resign. Iya. Makanya dari situ aku izin sama orang tua. Ya awalnya emang apa ya, tragis kok drama Korea ini. Sempat nangis juga aku, nggak dapat restu itu. Tapi alhamdulillah ibu ini restuni. Aku disupport ibu dari, ya ini buat teman-teman, ketika kalian pengen usaha sukses tuh gampang. Kesuksesan seorang entrepreneur itu bukan karena dia cerdas atau apa. Bahagiakan orang tua, terutama orang tua perempuan, ibu ini. Jaluk pangestu, jaluk restu, jaluk donga. Kayak gitu. Karena apa? Aku gak bisa kayak gini iki. Saya nggak bisa bangun seperti ini kalau nggak direstui yang namanya ibu orang tua. Kayak gitu. Aku strategi apa, sistem apa. Nek aku kualat sama orang tua, terutama orang tua ibu. Mungkin 1 tahun 2 tahun oke. Tapi belakang kita nggak ngerti. Iya bener Mas. Kayak gitu. Ya pernah cerita maling kundang kayak gitu kan. Iya. Nah, balik lagi setelah nggak dapat restu orang tua itu, saya bohong sama bapak, tapi ibu juga nyupport juga. Nah ini pasti kalian bingung juga, Mas Imam bisa masak apa gak sih? Iya. Iya, itu baru mau tak tanyain, Mas. Bisa masak apa enggak? Usaha kuliner gak iso masak yo along rala dodolan makanan. Soalnya kan soalnya dari belakangnya sekolahnya tuh enggak sekolah masak apa, sekolah gimana, kuliner. mau dulunya kerja di rumah makan juga enggak, jadi chef juga enggak gitu. Nah ini kenapa saya apa ya, dalam artian aku kuliah hukum tapi lainnya yang kuliner. Pasti banyak pertanyaan nih netizen, mesti boleh bicara menu yang ada di SBM dulu itu ya saya yang buat juga kayak gitu. Itu pun gampang kok bro, pengen masaki gampang, wes semua itu serba dibikin gampang kalau kita mau, ya, garis bawah besar ya, BELAJAR, belajar. Kamu bikin kopi nggak mungkin toh langsung, tetap Bisa. dulu nggak sekolah bikin kopi toh, Iya enggak. tapi belajar bikin kopi. Iya, Kamu betul. dulu bisa naik motor, naik sepeda, ya toh, jatuh bangun belajar kan. Nah Iya. itu makanya kenapa kalau intinya gini, kalau kamu pengen bisnis apapun usahanya, mbok yo belajar.
belajar itu dari YouTube banyak banget konten, termasuk kayak konten kita ini, edukasi tentang bisnis kuliner. Google banyak banget mas. Iya, Google, buku, terus kisah inspiratif tuh Iya, banyak banget. Jadi yang pertama ya, buat teman-teman ini inspiratifnya, katakanlah yang pertama itu kita harus punya passion, punya hobi. Jadi dari hobi, passion itu kita tahu apa nih, kita mau bergerak bisnis apa, di bidang apa, mau jasa atau produk atau pelayanan, kayak gitu. Terus yang kedua, setelah passion ini kamu tuh punya tekad, kemauan. Jadi berarti Rahma kue satu pengen jadi kuli terus apa pengen berusaha? Pengen punya usaha sendiri mas. Sendiri mas. Jadi terus makanya itu kenapa saya bilang tadi, ketika kalian ada rasa keinginan buat jadi pengusaha, pengen jadi pembisnis atau wirausaha lah. Kalau pengusaha terlalu tinggi, kita bikin wirausaha, pedagang dulu lah. Karena apa? Semua pembisnis itu dimulai dari pedagang. Kayak gitu. Apa bedanya pengusaha sama pedagang? Itu pun ada bedanya. Kalau pedagang itu semua hal itu dikerjain sendiri. Tapi kalau pengusaha, dia dulunya pedagang yang sudah jatuh bangun dan menemukan sistem, dia di-upgrade, dia dikembangin, di SOP-in ke karyawan, dia nggak malu, nggak takut kalau nanti bisnisnya ini jatuh bangun, kayak gitu. Jadi dia ngerekrut karyawan, sing mone untungnya 1 juta, wis tak potong seginilah buat karyawan, diajari, jadi berkembang. Setelah punya sistem, ya ditular kayak aku ya sekolah jadi waitress, aku sekolah jadi barista, nggak sekolah jadi tukang masak atau kasir, kayak gitu. Tapi kalian tak ajari tau di sini. Iya. Apa kasir yang saya punya ini ngelamar kerja udah bisa pegang kasir, kan nggak mungkin juga. Nah, ini tuntutan owner, ini tuntutan pemilik. Jadi kembali lagi setelah passion ini apa tadi? Setelah passion terus keinginan yang kuat, yang ketiga ini dalam artian belajar, mau belajar, kayak gitu. Nah, itu tadi cerita tentang awalan lah. Nanti tentang sampai aku bisa sampai seperti ini kita ringkas, kita bahas ke mungkin teman-teman ngelihatnya itu carane piye sih, mungkin ya. Iya. Carane gimana Bisa sampai segini. ya bisa. Ditunggu aja part 2. Oke. Jangan lupa ditunggu part 2. Ya, jadi di part 2 nanti kita akan bahas tentang apa ya, memulai bisnis tuh dari mana ya. Iya. Memulai bisnis tuh kita harus dari mana, terus persiapannya apa, caranya gimana. Ya. Ini kan masih berjalan setengah jam ya. Di part 2 nanti kita bahaslah, ngobrol mengenai segmen pasar, menentukan pasar, terutama kuliner. Jadi gini, ini tak bocorin untuk part 2 ya. Nah, sebelum, jadi teman-teman di part 2 nanti bisa nonton. Yang pertama, kalau bisnis kuliner itu yang satu, kita sebelum membuka usaha itu harus menentukan produk apa yang kita jual. Dalam artian produk itu juga kamu harus suka. Nggak mungkin aku nggak seneng bebek, aku nggak seneng itu kamu buka bebek. Aku nggak seneng apa, jualan apa kamu jualan apa, itu jangan banget. Kalau bisa, kalau memulai usaha dari awal itu dari passionmu. Oke, kedepannya kamu bisa berkembang, aku buka bebek, aku buka yang makanan yang mungkin saya kurang minati juga, kayak gitu. Itu pengembangan maksudnya. Ya, jadi di part 2 itu gimana caranya kita menentukan produk itu, kita mau jualan apa, kuliner bergerak di bidang apa. Terus yang kedua, kita menentuin ini segmen pasar. Nah, produk apa, kita target pasar ini apa? Pasar itu ada 3, bawah, tengah, atas. Kita mau main di mana? Itu tergantung kembali lagi ke modal. Kamu pengen
jual target pasarnya atas, Hah? modalnya harus besar. Tapi kalau kamu pengen targetnya bawah, seperti mohon maaf nih, kita jual yang biasa-biasa aja, yang harganya masih terjangkau. Semisal katakanlah jualan nasi kucing, modelnya nasi kucing tuh modalnya kan masih bisa dijangkau lah, katakanlah kita bilang 10 juta. Nah, kamu bisa kerja nabung, mungkin modal 10 juta. Tapi ya jangan anggap remeh penghasilan nasi kucing juga. Oh iya. Nasi kucing itu penghasilannya lumayan gede juga. Iya. Nah, setelah yang pertama menentukan produk, terus yang Segmen kedua ini segmen pasar, pasar. targetnya gitu. Yang ketiga itu kita survei. Bener lokasi itu aku bilang kita harus strategis. Dalam artian kita ini di Jawa, Iya. Jawa Tengah ya. Panganannya wong Jawa ini terutama padi identiknya apa? Nah, itu ngaruh banget. Dalam artian wong Jawa terutama padi seneng mungkin pedes manis. Ketika kamu jual makanan asin akan sulit berkembang, pasarmu terlalu sempit. Iya. Oke, Iya, pasti betul, Mas. lakunya laku. Misal kamu jual rawon kayak di Surabaya itu, lakunya laku, cuman pasarmu nggak bisa luas. Iya. Nah, kayak gitu. Setelah menentukan, kita survei kayak gitu tadi, terus lokasi juga. Andai kata lokasimu nggak strategis, Iya. nanti ada part di mana usaha yang nggak strategis tapi kita bisa bikin strategis, bisa dijadiin magnet, kita ninggiin traffic istilahnya kayak gitu. Nah, buat teman-teman di konten part 2 Keduanya tak bahas lah mulai dari sidik-sidik sampai bisa seperti ini nanti. Jadi intinya teman-teman, aku di sini iki bukannya sok komentar atau gimana ya, dalam artian aku ceritake opo sing dadi perjalananku dari 2014 sampai 2020 selama 6 tahun. Tak ceritake kabeh. Dalam artian ini buat teman-teman juga bisa komen di bawah atau mungkin bisa bergabung di sini ya. gabung sini juga Ngobrol. bisa. Boleh, kita nanti sharing Ada mau pertanyaan ngaji bareng. langsung Tulis komen. di komentar aja. Di bawah ini. Sambil Bawah sini. Bawah. Jadi buat teman-teman bisalah datang ke Kayangan, nanti kita buat part 2 teko apalah, bisa sharing. Soalnya Ya. ini dulu aku ya ngisi juga di sekolahan, ada seminar, ada talkshow juga ngisi. Mungkin karena pandemik ya nggak bisa. Nah, ini masalah pandemi. Ini di kuliner SBM sama di Cafe Kayangan ini tingkat apa ya? Tingkat topol. Itu loh Pak, itu loh Pak. Semakin menaik apa semakin menurun? Nah, itu nanti dibahas di depan. Itu Iya. tunggu part 2. Oke. Nah, Ya di part 2 nanti juga ada triknya juga. Di saat pandemik pun kita bisa Iya. survive. Ada caranya juga. Dalam artian gini. Ya alhamdulillah lah di saat pandemik ini aku bisa gaji kalian. Iya. Dalam artian kita nggak ada karyawan di PHK juga. Iya, nggak Itu ada triknya juga. Dalam artian di saat omset turun kita harus bagaimana, di saat pandemi kita harus bagaimana. Itu ada triknya. Jadi Jadi bahas di part selanjutnya ya aja, Mas. dibahas di part selanjutnya. Mungkin di mulai di video pertama ini perkenalan lah. Kenalan dulu lah. Cak. Perkenalan dulu, oke. Di kesimpulannya pada malam ini Apa yang kamu ambil, coba kesimpulannya apa yo? ya Dari aku ngaji bareng ki apa iki? dari Mas Maud dulu. Iya, Mas, Silakan. kamu dulu. Kan yang Tutuk nek ora muda, ana kesimpulan. yang muda menghormati yang tua. Gitu. Monggo. Monggo. Maaf, Kesimpulan. saya di sini masih 17 tahun. Kamu kan yang sudah 20-an. Astagfirullah. Kesimpulannya buat siapa dulu? Mungkin Mas Bauk dulu mungkin. Ya, Mas Maud dulu. Yang Ini dari aku cerita tadi Iya. di part 1 ini ditangkap apa? usaha. Awal itu ya emang dari kesukaan pribadi lah. Kalau saya ya dulu saya juga nggak ada sih gimana ya, ya mungkin juga seperti Mas Imam. Saya dulu sekolah MA, nggak ada jurusan apa-apa. Cita-cita saya dulu sih jadi arsitek. Cita-cita itu ya, cita-cita. Mhm. Menggambar. Kosek iki
Alon-alon. Lali aku apa ngomong apa Iya. yo kowe. Kembali ke Aku laptop. jawab. Sim. Ini awal tuh dari suka. Saya di sini kan sebagai barista dan tukang saisah. Saya Bakul kopi. bakul kopi. Kenapa kok saya tiba-tiba sih dari MA jurusan IPS ke barista? Yang cita-cita saya sih jadi arsitek. Jauh kan? Iya. Nah, karena saya suka kopi. Dan saya sih punya cita-cita sih, mungkin 2 tahun atau 3 tahun ke depan Amin. mungkin semoga bisa Amin. buka sendiri. Amin. Amin. Ini teman-teman contoh nih Mahlo, aku buka loker, dia ikut gabung join bareng sama Kayangan Rooftop Cafe. Jadi karena hobinya dia ngopi, mau belajar tentang dunia kopi. Iya, betul, Mas. Di sini ya, ibaratnya yo kerja yo kuliah ya, Ho, ya. Heeh. Setelah nanti lulus bisa dikatakan 2-3 tahun lulus ya. Iya. Lulus buka usaha kopi. Jadi nanti Amin. tak bantuin. Jadi Siap. buat kamu tak bantuin caranya piye to Mas iki piye ini lokasi strategis terus desainnya terus pasarnya menentukan market saya bantuin. Nah, gini kawan-kawan. Kalau gini ya, aku barista itu enggak sekolah loh, otodidak. Sinau ini guru saya ini apa ya? Buka di Google, YouTube. Intinya sih suka, semangat. Yang dibahas tadi ulet ya, tekad ya. Iya, tekad. Keinginan rasa kuat. Keinginan. Nah, sekarang gantian Januar. Januar. Kesimpulannya apa aku ngaji bareng ya. Wis mulai ngaji santuy malam ini. Santuy. Menjadi Jelas. dari cerita Mas Imam bilang pada intinya sih sangat memotivasi wangen meneleh kayak gini. menginspirasi lah ceritanya. Mungkin dari part Mas, 1 mas, ini mas. baru Dipijet cek. ya, Selewo. dari part 1 ini cukup menginspirasi saya sih. Udah kesimpulannya sih Inspirasi Iya. banget, tangi turu katokan kolor, nyawang kue dibayar. aku bayaran ya toh. Aku liburan kelencer ya bayaran. Nah, jadi pengusaha itu. mungkin itu juga Mas kepikiran itu juga. Tapi wong angen-angennya kepengen di duit oke. Iya. Tapi Kita ya bermimpi boleh lah. nah, Nah gini loh, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Iya. ini Yanar terus lanjut ya. Ijano statement ara. Ada mungkin lebih paling simpel ya gini. Dari untuk kembali ke saya pokoknya yang tak tangkap ya, sekali gagal jangan pernah nyerah lah gitu. Bener. Boleh. Gagal nyoba lagi usaha, piye carane ya. Ya, Sempat boleh. pernah yang pas waktu ngobrol-ngobrol berdua ya Mas. Seandainya kita nih gagal pada saat 95, 96, 97 kita gagal mau angka 100 dan sampai ke 99 kita gagal. Padahal satu langkah lagi kita mau ke 100, kita Kesuksesannya tinggal satu langkah. satu langkah aja kita nyerah. Itu salah. Hancur semua Hancur dari angka semua. 1 sampai 99. Iya. Mungkin jangan pernah patah semangat, jangan menyerah lah intinya. Gitu. Inti. Mungkin Gantian Nah. Rangga. nama Intine kuwi nek jan kanggoku, aku wong Jawa. Aku wong Batak cok. Aku wong Jawa. Kesimpulannya Pak Imam sebagai owner SDM sama Kayangan Rooftop Cafe Sama produser. ya. sama produser Kayangan Boom Production. Nah, ya yo intine lah nek kene pengen usaha iki belajar dan belajar. Ya, sip. Nek saumpama Aku kene melu. ceblok tangi nek. Mosok kene ceblok wis gagal. Nek Ya kesleo aja. dipijetno. Nah, kowe dipijitno mbuh piye iku ngasek kene iso tangi. Kaya kowe latihan numpak motor. Nah,
ceblok, ceblok, latihan, belajar sampai bisa naik motor. Dan sampai bisa jadi pembalap. Ya. Ibarat itu ya, Mas. Ibaratnya kayak gitulah. Intinya kan sama nggak nyerah gitu Ya, toh. jangan sampai menyerah. Oke. Kayak lagune sapa iki? The Massive iki lho. Ya, Lah. jangan pernah menyerah. Oke, siap. Oke wong Jawa. Oke, ya sekian part 1 dari kami. Kami ngopi santuy. Jagong santuy. Jagong Si santuy. santuy. Ya, Ya, gitu. ya wes. Ini ada kata-kata yang saya ambil dari Bob Sadino ya. Setinggi apapun pangkat yang dimiliki, Anda tetap sebagai seorang pegawai. Sekecil apapun usaha yang Anda punya, Anda adalah bosnya. Jadi ketika kalian memulai usaha, kalian ini sebagai bosnya. Mau besar atau enggaknya usaha kamu itu tergantung di kita sendiri kembali. Nah, gini Mas, saya mau gimana? Begini sih. Gimana? Aku mau tanya, masihkah kamu masih punya impian jadi PNS? Nah. Sekolah sing dhuwur nganti goblok. Watuk Mas. Ya kalau PNS ini yo orang ngono juga toh. Aku lah yo ben angen-angen cita-cita jadi PNS yo. Ya kayak gitu angen-angen cita-cita jadi PNS tapi nggak keterima ya akhirnya itu tadi istilahnya bikin wirausaha kayak gitu. Tapi kalau kalian pengen penghasilan yang tidak terbatas, waktu yang tidak terbatas, memulai usaha. Ibaratnya kerja 24 jam, 48 jam, nek usaha 6 dhewe, ku kepenak. Ya. Kayak gitu. Mungkin closing statementnya itu Seperti saja. ini ya. Guys, jangan lupa tonton di part-part selanjutnya, tetap sama kami. Mungkin ada nanti tambah orang ngaji bersama-sama lagi, ngaji santuy. Di Jagong Santuy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa like, komen, and subscribe. Oke. Apa? Ikan hiu makan tomat. Goblok. Subscribe. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.